warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja lomba Duta Baca 2018 untuk hari ini. Sudah ada 12 finalis yang bakal tampil untuk mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kemarin sore. Kita langsung saja panggilkan nomor undian 02 Faizil Al-Aqsa. Waktu 10 menit dari siap dipaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketiga dewan juri dan beserta para panitia yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari sebuah buku yang telah saya resensi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Wadaswa Faizil Al-Aqsa Kudesu. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Jawa Barat. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil dari buku yang telah saya resensi. Yang dimana judul buku tersebut merupakan Belajar Sepanjang Waktu, Hiroshito Onegaishimasu. Deskripsi buku belajar sepanjang waktu. Deskripsinya atau identitas buku ini berjudul Belajar Sepanjang Waktu, yang dimana diciptakan atau dibuat oleh John Ho, yang dimana buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dengan lebar buku 12 cm dan tinggi buku 21 cm. Tebal buku dari halaman pertama sampai dengan halaman 204. Diterbitkan oleh Erlangga. Buku ini sebenarnya merupakan buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, akan tetapi diubah oleh ahli bahasa yang bernama Novi Vidya Satika dan diedit oleh Adi Maulana. Desain cover ini dibuat oleh Rudi Yadi Safiedi dan desain cover oleh Baik, saya lanjutkan. Biografi penulis. Penulis yang mengarang buku ini adalah John Ho, yang dimana lahir pada tanggal 14 April 1923. Dia lahir di New England atau New York. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia telah menciptakan 10 buah buku, di antaranya How Children Learn, How Children Learn, dan How Children Jadi di antara 10 buku yang diceritakan telah direvisi menjadi 4 bahasa atau dibuat menjadi 4 bahasa oleh penerbit Erlangga dan sudah terjual lebih dari 1 juta. Dan John Ho ini merupakan seorang tokoh informasi di sekolah. John Ho ini dia meninggal pada tanggal 14 September pada tahun 1985. Sinopsis. Buku ini menceritakan tentang bagaimana seorang anak memahami dan menulis dan berhitung berada pada tahapnya. Yang pertama, pada bab pertama bercerita mengenai belajar sepanjang waktu. Kedua, membahas tentang berhitung atau belajar bahkan di rumah. Bab tiga, menggambarkan anak kecil sebagai ilmu peneliti. Bab 4 membahas tentang mencintai musik. Bab 5 membahas tentang apa yang orang tua. Bab 6 atau bab terakhir dia menjelaskan tentang yang dimana membahas tentang sifat dari pembelajaran.
Kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan dari buku ini sangat mudah dipahami. Dari segi fitur kebahasaannya dan dari bentuk bukunya, dan mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya berbentuk rampi. Tetap mudah untuk dibawa kemana-mana. Kekurangan buku ini tidak banyak. Akan tetapi bagi siapapun yang membaca buku ini harus memahami lebih karena banyak kata-kata di buku ini masih menggunakan dengan bahasa Inggris. Tema yang terdapat dalam buku Belajar Sepanjang Waktu membuat dunia menjadi lebih baik bagi umat manusia. Dan dalam buku ini dia menggunakan metode yang digunakan penulis adalah metode holistik. Metode holistik adalah di mana penulis menciptakan tentang pemahaman pembelajaran yang bersifat fakta ataupun info-info bagi siswa ataupun bagi pelajar. Penggunaan bahasa dalam buku ini menggunakan gaya bahasa koreksio, ataupun dia menanggapi dan mengoreksi ya. Setelah dia mengoreksi, dia memberikan saran dan cara untuk mengatasi hal tersebut. Sudut pandang yang digunakan dalam buku ini adalah sudut pandang orang pertama. Manfaat buku Belajar Sepanjang Waktu adalah di mana di sini kita dapat memanfaatkan atau dapat mengetahui bagaimana manfaat dari sebuah buku ini. Dari sebuah buku pembelajaran. Dan juga kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan seorang ayah dengan anaknya. Karena buku ini lebih menceritakan tentang seingin tahunya ayah tentang teknik belajar anaknya. Amanat dan pesan utama yang ingin disampaikan adalah penulis tentang pendidikan. Sekeras apapun kita mengusahakannya, begitu pula sebaliknya. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri pada hari ini di sini. Saya Anissa Humaira dari SMA Negeri 1 Dewantara. Saya ingin membacakan hasil resensi buku yang telah saya baca yang berjudul Strata Sosial dalam Pendidikan pada Masyarakat Pulau Belitung. Jadi judul buku ini adalah Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata yang diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka yang pada tahun 2008. Buku yang saya baca adalah cetakan ketiga. Tempat terbitnya di Yogyakarta, jumlah halaman buku 528. Jadi Andrea Hirata ini lahir di Belitung pada tanggal 24 Oktober tahun 1967. Novel Laskar Pelangi ini adalah novel pertama Andrea Hirata, di mana novel ini telah diterjemahkan dalam 34 bahasa dan diterbitkan sebanyak 130 negara. Novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang suatu tempat di Belitung, yaitu SD Muhammadiyah, di mana SD ini adalah SD tertua di Belitung, yang muridnya hanya 9 orang. SD ini diancam untuk ditutup karena siswanya tidak sampai 10 orang. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang tegang karena sekolah ini akan ditutup, datanglah seorang anak yang bernama Harun. Dia adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental yang akhirnya menyelamatkan teman-temannya. Karena sekolah ini tadinya akan ditutup, dengan kehadiran Harun, maka sekolah ini tidak jadi ditutup. Kisah mereka di dalam kelas ini, kisah mereka maupun
maupun senang maupun sedih ada di kelas ini. Yang dimana malamnya kelas ini digunakan sebagai kandang ternak. Jadi makanya dari itu mereka dinamakan Laskar Pelangi karena pun mereka suka dengan pelangi. Kisah mereka dimulai dengan datangnya Harun tadi, kemudian Ikal yang sering diperintahkan oleh Bu Mus untuk membeli kapur di tokonya Ailai. Jadi si Ikal ini dia suka dengan kuku Ailai ini karena dia awalnya nggak tahu siapa sih Ailai ini. Dia cuma lihat kukunya aja. Rupanya kukunya itu adalah milik Ailai yang teman sekelasnya. Di balik semua cerita senang mereka, pada akhirnya Lintang kawannya Ikal yang harus berhenti sekolah karena orang tuanya meninggal dunia. Lintang ini adalah seorang anak yang sangat cerdas, bahkan dia mampu mengalahkan sekolah-sekolah tinggi yang ada di Belitung seperti sekolah PN Vira. Dan ketika mereka beranjak dewasa, mereka semuanya sukses. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Tema yang digunakan pada novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan dan persahabatan, di mana dalam pendidikan ini kita bisa melihat bahwa mereka yang sarananya sangat minim mampu meraih cita-cita. Bagaimana dengan kita yang saat ini sarananya sudah mencukupi. Kemudian penggunaan alur yang digunakan sangat mudah untuk dimengerti, di mana awal ceritanya berawal dari mereka yang SD sampai dari mereka sudah beranjak dewasa. Penggambaran karakter di novel ini sangat jelas, sehingga sangat mudah dipahami. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama adalah aku atau Andrea Hirata yang digambarkan sebagai Ikal di novel Laskar Pelangi ini. Kekurangan yang terdapat di dalam novel Laskar Pelangi ini adalah penggunaan istilah ilmiah, di mana banyak sekali kita jumpai penggunaan istilah ilmiah. Ya mungkin karena Andrea Hirata ini adalah seorang ahli sains, jadi kebawa sama hasil tulisnya. Dan yang kedua adalah penggunaan bahasa Melayu. Banyak sekali kita temukan penggunaan bahasa Melayu, sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya susah untuk memahami karena tidak mengerti arti dari bahasa Melayu tersebut. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh segala usia, karena dalam buku ini sangat banyak motivasi belajar, di mana mereka yang sarananya sangat minim, kelasnya jelek, kelasnya digunakan sebagai kandang ternak, itu tidak menghambat semangat mereka untuk belajar. Kemudian sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah. Burung terbang dengan sayapnya, generasi muda terbang dengan cita-citanya, maka dari itu marilah membaca. Karena dengan membaca dapat membuka jendela dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dengan presentasi yang membutuhkan waktu 6 menit 52 detik untuk Anissa Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa Jugana desu. Chanche Jugana. Nama saya Jugana. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari resensi saya, yaitu seri puisi
Seri Puisi Esai Indonesia Provinsi Jawa Timur. Judul bukunya yaitu Menggugat Alam Mengejar Sunyi. Penulisnya ada 5. Yang pertama yaitu Agus Haris, kemudian Endah Pusparini, kemudian Ito Mulyadi, kemudian Suyanto Garuda, Fiti Naidi. Lanjutnya yaitu cerita tentang buku tersebut adalah puisi. Puisi bagi saya adalah sebuah kehidupan ilusi, sebuah kehidupan yang bukan kehidupan nyata. Itu pikir saya. Namun puisi ini membuka jenjang pikiran saya untuk menjerumuskan saya ke dalam menciptakan sebuah puisi. Sehingga puisi esai ini itu menjadi sebuah ajang yang sangat menjadikan generasi muda untuk lebih menyukai puisi. Kemudian judul resensi saya yaitu Menguak Tabir Alam Ketika Kau Berdosa. Mengapa saya membuat judul resensi saya seperti itu? Karena puisi ini sangat bagus buat masyarakat yang masih sering menebang hutan, sering mencemari sungai, bahkan di kalangan masyarakat sekarang sangat minimnya yaitu kebersihan. Kemudian menguak tabir alam ini itu mengandung makna yang sangat dalam. Menguak tabir itu adalah sebuah isi yang sangat histeris bagi saya. Karena mengapa? Alam itu adalah ciptaan dari Allah. Jadi, jika kita merusaknya, alam pun akan kembali merusak kita. Nah, di sini Agus Haris dengan judul puisinya yaitu Sri Dalam Senyuman, kilas puisinya di halaman 3. Dari tubuhmu tercium harum, semerbak keputusasaan, serupa menanti waktu yang telah kehilangan jati diri. Di sini menggambarkan dari tubuhmu tercium harum ini menggambarkan seorang wanita. Seorang wanita mengapa tercium harum? Karena seorang wanita yang masih lajang, yang masih sendiri belum nikah maksudnya, dia masih hamil. Namun semerbak keputusasaan serupa ingatan waktu yang telah kehilangan jati diri. Nah, Agus Haris ini mengambil inspirasi dari seorang wanita tersebut, yaitu Imamatul Maisarah. Imamatul Maisarah adalah inspirasi dari Agus Haris tersebut, sehingga ia memerankan Imamatul Maisarah tersebut ke dalam namanya yaitu Sri. Oh ya, sekali lagi perkenalkan namaku Sri, dan perlu ingat Sri saja tanpa endel-endel Wahyuni ataupun Mulyani. Saya adalah bidadari lulusan TKI yang selalu berjuang untuk mempertahankan harga diri. Di sini menunjukkan bahwa si Sri ini yaitu Imamatul Maisarah ini adalah seorang TKW. Seorang TKW di sana dia sangat-sangat meyakinkan kepada TKW-TKW lainnya untuk mempertahankan harga dirinya. Karena mengapa? Harga diri seseorang itu harga diri yang sangat-sangat dibanggakan. Si Sri ini dia masih berumur 17 tahun. Kemudian diajak paksa nikah oleh orang tuanya. Bayangkan kalau kita ada di posisinya. Namun dia tidak mau dan ingin menjadi TKW. Tetapi di saat dia menjadi TKW, majikannya membawanya ke Amerika. Kemudian di Amerika dia malah disiksa, bahkan bahasa kasarnya diperkosa. Jadi sangat-sangat histeris. Dan Agus Haris
tersebut. Waktunya? Di situ juga 5 menit. Waktunya? 5 menit tuh. Lanjut. Si Sri juga sangat meyakinkan kepada TKI lainnya untuk mempertahankan harga dirinya. Kemudian Endah Puskolini dengan judul yaitu Gelut Bukan. Kutipannya dari halaman 27. Itu saat dadanya berdegup keras kembali ketakutan. Sudah tak bisa dibendungnya lagi. Kakinya menuntun ke arah belakang rumah, langkahnya semakin bergetar. Kakinya terasa memberat, entah mengapa kepalanya pusing. Di sini, Endah Puskolini memainkan ekspresi yang mana dia seperti memainkan teater, bahkan lakon. Puisi esai ini selain dikatakan puisi, bisa juga bahkan Endah Puskolini menggambarkan ekspresi yang sangat-sangat membayangkan seperti ketika pembaca membacakan puisi tersebut, seperti ada rasa kagum pada puisi ini. Nah, seperti ini contohnya. Leknah dengan Jugato Mbah Kunun. Yang leknah dengan Jugato itu adalah kalimat langsung dari seseorang, dari Mbah Kelut. Mbah Kelut itu nama samaran dari seorang petani. Jadi di leknah dengan Jugato ini itu mengandung makna yaitu sangat-sangat dalam. Mungkin saya tidak tahu karena leknah itu adalah bahasa Jawa. Jadi ini juga memiliki kekurangannya sebenarnya. Kemudian penyair ketiganya itu Suyanto Garuda dengan judul Salib Kancil Tumbal Tambang Pasir. Pada halaman 73, menggelegar, menggelepar, dan mengharukan bagi siapa saja yang mendengar. Ini ada pertanda apa? Kata berapa warga yang setia dalam kata, meneruskan tradisi, merajut naluri, dan membangun negeri sejak dini melalui pundi-pundi bahwa berani itu perlu. Di sini menggambarkan kepada jiwa manusia yang memiliki adat istiadat di berbagai provinsi. Nah, di sini ada kalimat meneruskan tradisi, kemudian merajut naluri. Dengan ini bisa ditegaskan bahwa meneruskan tradisi adat-adat masyarakat. Mengapa saya tulis fabel? Karena sebelumnya ada terdapat di judulnya itu kancil. Saya berpikir bahwa di fabel ini itu penyairnya mengutarakan kancil. Saya berpikir itu adalah watak si kancil atau si kancilnya yang ada di tersebut. Jadi di kancilnya itu digambarkan kepada petani yang kehilangan lahannya. Singkat saja, kemudian Vini Eddairi ini dan saya juga pernah kenal dengan beliau, yaitu saat pertemuan penyair Asia Tenggara di Sumatera Barat. Itu pada tanggal 3 sampai 6 Mei. Kemudian di Vini Eddairi ini mengambil sebuah tentang temanya itu Lapindo. Mengapa dia mengambil Lapindo? Karena di masyarakat sekarang yang kurang antisipasi dengan banyaknya sampah di kalangannya dan tidak menghargai itu alam. Nah, puisi ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu pada penokohan. Mengapa saya sebutkan pada penokohan? Karena di sini terlalu banyak menggunakan kata-kata samaran. Sebenarnya kenapa tidak saja sih langsung gitu. Kemudian pada arti Al-Quran, pada puisi Vini Eddairi tersebut mengandung arti dalam surah Al-A'raf. Nah, bagi saya itu menjadi doktrin jika dibaca oleh bukan orang Islam. Penutupnya yaitu makna dalam kumpulan puisi ini memiliki keterkaitan yang begitu dekat antara masing-masing judulnya. Buku ini sangat layak dibaca karena selain makna
yang terkandung di dalamnya sangat bagus. Buku ini juga sangat termotivasi perintis utama. Jadi pesan saya bagi masyarakat yang kakak-kakak ingin menulis atau ingin membaca dengan minat baca yang kuat, bagi saya utamakan setiap kita berbicara dengan seseorang, ambil kesimpulannya setiap pembicaraan itu. Walaupun kita sedang marah dengan orang tersebut, tetapi ambil intinya. Kemudian dari intinya tersebut kita tuliskan dalam satu kertas ataupun kita buatkan dalam satu paragraf, kemudian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu saya terapkan pada diri saya sehingga saya alhamdulillah mampu menciptakan satu buku. Dan sekian dari saya. Arigatou gozaimasu. Kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Bukan dengan bahasa asing juga dengan bahasa asing. Tapi bahasa Jepang ya? Oh, ini Mandarin. Ini hao banget, hao gitu ya. Baik, silakan. Sebelumnya, terima kasih kepada semua panitia dan dewan juri karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil research yang telah saya buat yang dengan buku Success Built to Last. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahri Dayat, berasal dari SMA Negeri 1 Dewantara. Baik, saya akan memulainya. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahri Dayat, asal sekolah SMA Negeri 1 Dewantara. Research yang saya buat adalah berasal dari buku Success Built to Last. Judul resensi saya adalah mengintip arti dari kesuksesan di balik buku Success Built to Last. Yang pertama, identitas buku. Buku ini ditulis oleh 3 pengarang yang berasal dari Inggris, yaitu Jerry Porras, Stewart Emery, dan Mark Thompson. Buku ini sebelumnya diterbitkan pertama sekali dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan oleh Dr. Pujana Rahati M.U. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga. Tempat dan terbit Jakarta tahun 2009. Jumlah halaman 340 halaman dan tebal buku 356 halaman. Sinopsis. Buku ini ditulis oleh 3 tokoh yang berpengaruh dalam bidang pengembangan prestasi dan pengembangan diri. Mereka telah membukukan suatu buku yang mendefinisikan tentang apa sebenarnya definisi dari sukses yang abadi. Bukan sukses yang abadi tapi kita sekarang. Mereka melakukan berbagai obrolan dengan para narasumber untuk membuat satu buku ini. Dalam buku ini terkandung banyak sekali narasumber yang berpengaruh dalam dunia. Buku ini terdiri dari 11 bab. Bab yang pertama adalah meliputi mendefinisikan kembali kesuksesan. Apabila kita berpikir kesuksesan itu adalah harta, kekayaan, kekuasaan, bahwa jika kita memikirkan kesuksesan dengan definisi tersebut, maka kita berada dalam satu kebodohan atau kebohongan besar. Definisi kesuksesan sesungguhnya adalah ketika kita punya impian di suatu titik dan kita bisa menggapainya dengan kerja keras, bukan dengan suatu yang gampang. Itulah definisi dari kesuksesan yang sesungguhnya. Yang kedua, cintai atau kalah. Dalam mengerjakan sesuatu, kita harus mencintai hal tersebut. Karena dengan mencintai hal tersebut, kita akan mengerjakannya atau melakukannya dengan penuh sukarela dan bekerja keras. Yang ketiga, portofolio hasrat. Yang dimaksud portofolio hasrat di sini adalah kisah dari awal kita mau merintis suatu kerja atau pekerjaan untuk menggapai yang kita inginkan, yang didefinisikan dengan kesuksesan. Bagaimana cara kita dalam melihat kekalahan? Apa yang harus kita buat dengan kekalahan dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang keempat, mengapa orang sukses terus sukses? Jika kita bertanya kepada orang-orang sukses, kenapa Anda telah memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tetapi kenapa Anda masih bekerja keras?
Kalau kita masih berada seperti itu, berarti kita masih belum sadar dengan apa yang namanya sukses sesungguhnya. Sukses itu bukanlah tentang harta ataupun tahta, tetapi sukses itu adalah ketika kita menggapai suatu titik yang kita inginkan dan kita melakukannya dengan suatu kerja keras. Yang kelima, jeritan bisu. Di setiap kepala orang sukses pernah terpikir atau orang menyebutnya dengan jeritan, di mana jeritan tersebut bersuara. Sangat alangkah indahnya suatu keadaan apabila kita telah melakukan suatu pekerjaan yang bisa menggapai suatu titik yang telah kita inginkan sejak awal. Itulah apa pemikiran dari orang-orang sukses. Sukses itu bukan semudah dalam membalikkan telapak tangan. Yang keenam, maksud itu memiliki karisma. Memang sebetulnya maksud itu memiliki karisma, tetapi karisma tidak menentukan kesuksesan, melainkan tindakan kita dalam mengolah karisma tersebut adalah tentuan untuk kita menggapai suatu kesuksesan. Selanjutnya, titik kekeliruan. Kita sering mensalahartikan di antaranya perdebatan. Pada orang sukses selalu mencari perdebatan baru agar menggapai suatu cahaya atau jawaban baru untuk dijadikan sebuah motivasi baru agar mereka lebih giat dalam melakukan usaha untuk menggapai apa yang mereka inginkan dan apa yang bermakna bagi mereka. Selanjutnya, luka menjadi kebijaksanaan. Apabila kita berpikir orang akan mengejek kita dengan apa kekurangan kita, dari mulai sekarang mari sama-sama kita membuang pikiran tersebut, karena yang namanya padi akan selamanya menjadi padi, tidak akan pernah berubah menjadi jagung, tidak akan pernah berubah menjadi jagung. Memang yang namanya padi tidak akan pernah berubah menjadi padi. Jika kita punya kekurangan dan kita tidak bisa memperbaikinya, kita bisa menjadikan sebuah kekurangan tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya. Dan seorang ilmuwan terkenal seorang LPS pernah mengatakan, jika kau menilai dari bagaimana cara ikan memanjat pohon, maka si ikan akan merasa bodoh sepanjang hidupnya. Dari kutipan tersebut kita bisa mengerti bahwa jika kita melihat dari bagaimana cara ikan berenang, pasti kita akan merasa minder. Kenapa dia bisa berenang? Kenapa dia bisa bertahan hidup sepanjang ini di dalam air? Kenapa dia tidak bisa? Tapi bukan itu kita pikirkan. Kita hanya bisa melihat kekurangan dari para orang-orang yang telah bekerja keras untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Definisi ini sangat salah. Kita harus meninggalkan hal tersebut. Selanjutnya, mendapatkan keberuntungan Anda. Dalam keberuntungan maksud di sini adalah kita harus dalam setiap kegagalan kita harus selalu bangkit untuk kembali bangun untuk menggapai cita-cita tersebut. Tidak perlu berapa kali kita terjatuh, karena terjatuh adalah bagian dari proses untuk berhasil. Selanjutnya adalah menciptakan keselarasan. Dalam kita menginginkan sesuatu yang lebih tinggi atau bermakna bagi kita dan khalayak umum, harus kita sadari kita tidak bisa menggapainya seorang diri. Kita hidup di sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu kita harus menciptakan keselarasan yang menghubungkan tentang kita dan khalayak umum. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya dari segi fisik, dari segi sampul kita bisa melihat dalam sampul buku ini tertulis tulisan menciptakan hidup yang berarti. Memang sederhana menciptakan hidup yang berarti, tapi tumpah akan makna. Dengan membaca menciptakan hidup yang berarti, kita akan lebih menarik untuk membaca dari isi buku tersebut. Lalu jenis kertas yang digunakan dalam buku ini juga mendukung saat kita membaca di bawah lampu, karena buku ini memakai kertas fix, bukan kertas HVS. Jenis huruf juga jelas, jadi tidak menjadi kekurangan. Kita bisa dengan seksama membaca buku tersebut karena menggunakan tulisan Times New Roman. Dengan kelebihan buku ini dari segi non fisik adalah buku ini membahas tentang pemikiran orang sukses tentang apa kesuksesan abadi sesungguhnya. Mereka menulis buku ini bukan dari apa yang orang bicarakan tentang sukses, tapi mereka mencari sendiri arti dari kesuksesan tersebut. Kekurangannya adalah unsur kebahasaan buku ini. Banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, sehingga banyak orang awam yang jika ingin membaca buku ini harus membaca 2 kali
untuk mengerti dari isi yang dimaksud dalam buku ini. Cukup sekian dari saya tentang buku ini. Tapi sebelumnya, dengan sekarang kita mengetahui apa itu definisi sukses sesungguhnya, kita mari sama-sama memijakkan kaki di alam pengalaman. Ketika Anda berada dalam satu alur dan Anda merupakan tempat kondisi waktu, sungguhnya Anda sedang berada dalam waktu pengalaman seperti sekarang ini. Pengalaman sangat berarti bagi kita. Kita harus menggapai kesuksesan tersebut. Dan salah satunya dengan cara membaca. Membaca bisa meningkatkan wawasan setiap manusia. Dengan membaca, kita akan lebih terbuka dengan umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk 06. Nama Fahri Hidayat. Fahri, dari sana saja, khusus ke para finalis Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh dewan juri dan kepada seluruh dewan juri dan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan hasil resensi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Zahara. Saya salah satu mahasiswi dari IAIN Sumawe pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini saya telah meresensi buku karya Syafi'i Effendi yaitu My Enemy Is Me. My Enemy Is Me adalah buku tentang seni mengatur waktu untuk sukses di usia muda. Jadi pada buku My Enemy Is Me ini si penulis Syafi'i Effendi menjelaskan tentang pengalaman beliau, bagaimana cara beliau sukses di usia muda. Salah satu caranya yaitu dengan cara beliau memanage waktu sebaik-baiknya sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Karena kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan panjang yang dilakukan dengan hal-hal kecil setiap harinya. Kita bisa membaca satu buku satu hari, tapi itu tidak bermanfaat. Lebih baik kita membaca satu hari satu halaman buku, tetapi kita melakukannya dengan konsisten. Artinya istiqomah dalam membaca buku. Maka itu lebih bermanfaat daripada membaca satu buku sekali tanpa membacanya lagi. Jadi kadang-kadang kita salah memanage waktu. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa bagi waktunya. Jadi Syafi'i Effendi ini kemudian mengambil sebuah pendapat dari Stephen Covey, yaitu 4 tantangan seorang ketika membagi waktu. Yang pertama yaitu hal penting dan mendesak. Yang kedua hal penting dan tidak mendesak. Yang ketiga hal tidak penting dan mendesak. Dan yang keempat adalah hal tidak penting dan tidak mendesak. Jadi dari keempat hal tersebut, Syafi'i Effendi menjelaskan bahwa hal yang paling baik kita ambil adalah itu menggunakan waktu hal penting dan tidak mendesak. Contohnya membaca merupakan hal yang penting, tetapi itu tidak mendesak. Saat ini kita membaca buku tentang teknologi misalnya, mungkin ya kita tidak memerlukannya saat ini, tapi kita akan membutuhkannya di saat masa depan. Dan membaca itu sebenarnya bisa juga menjadi hal yang mendesak. Yang pertama, kenapa? Misalnya kita ingin mengikuti ujian, mau tidak mau kita harus membaca. Mau tidak mau kita harus belajar. Tetapi hal tersebut tidaklah baik. Yang baik adalah melakukan hal penting tetapi tidak mendesak. Sedangkan pada poin ketiga itu hal
hal tidak penting dan tidak mendesak dan hal penting mendesak itu adalah seperti contohnya seorang kawan mengajak kita untuk jalan-jalan. Nah, sebenarnya jalan-jalan itu bukanlah hal yang penting. Kita pada saat itu harusnya kita menggunakan waktunya untuk belajar, tetapi kita malah menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi dalam buku ini, dalam buku My Enemy Is Me ini, beliau menjelaskan bahwa cara memanage waktu sehingga waktu yang diberikan Tuhan itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Beliau mengatakan bahwa time is money. Time is money. Jadi kalau time is money, maka setiap orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Kita melihat orang-orang sukses, mereka bisa sukses dengan waktu 24 jam. Harusnya kita juga bisa sukses dengan waktu yang sama dengan mereka, yaitu 24 jam. Kita sering bilang, I have no time for study, I have no time for reading. Padahal kita mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam kan? Tidak ada yang membedakan kan kita dengan yang lain. Kenapa kita harus membeda-bedakan? Kita nggak ada waktu, seolah-olah kita terlalu sibuk. Padahal waktu yang kita miliki itu sama. Karena sebenarnya ciri-ciri orang sukses itu dia mencari kesempatan. Sedangkan orang bodoh itu dia mencari alasan, tidak punya waktu untuk baca buku. Padahal dia punya. Itu hanya alasan. Kita sebagai calon orang sukses harusnya kita mencari kesempatan, bukannya mencari alasan. Karena 80% orang mau lebih sukses dibanding orang yang ber-IQ tinggi. Mungkin saya malas membaca karena saya tidak punya IQ tinggi, saya tidak akan bisa pintar. Kita melihat penelitian bahwa sebenarnya orang yang mau itu lebih sukses dibanding orang yang ber-IQ tinggi. Jadi kita melihat bahwa Syafi'i Effendi ini kita bisa mencontoh dari beliau. Beliau dalam bukunya menjelaskan tentang penulis-penulis hebat yang lainnya. Itu menandakan bahwa beliau suka membaca. Jadi kita harus mencontoh dari beliau, bukan beliau adalah orang hebat, bisa membaca dari orang-orang hebat lainnya. Harusnya kita mencontoh membaca ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membaca ini akan berdampak pada pola pikir kecerdasan seseorang. Seseorang akan berpikiran bercakrawala luas ketika kita banyak membaca. Karena kesuksesan itu bukanlah kita kaya, bukan kita yang menjadi PNS atau apa, tetapi kesuksesan itu adalah ketika kita tidak pernah berhenti membaca dan tidak pernah berhenti mencari ilmu pengetahuan. Maka itulah yang dikatakan kita telah sukses. Jadi buku ini menjelaskan bagaimana cara kita mengatur waktu bermanfaat-manfaatnya. Maka cukup dengan jatuh cinta kepada buku ini, maka insya Allah kita akan jatuh cinta kepada buku-buku lainnya. Kita harapkan kita memiliki semangat membaca yang luar biasa, karena tidak ada teman yang lebih pandai daripada buku, tidak ada teman yang lebih setia daripada buku. Maka mari jadikan buku sebagai sahabat terbaik kita. Aku bisa karena aku membaca. Tepuk tangan untuk Mbak Zahra dengan bukunya My Enemy Is Me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Insyaya Siregar. Saya sekolah di STIA Sirolo Semawe. Dan terima kasih kepada panitia dan juga para juri yang memberikan saya kesempatan untuk tampil di depan sini untuk mempresentasikan apa yang telah saya resensi. Kali ini saya meresensi salah satu buku yang berjudul My Sister's Keeper, Penyelamat Kakakku. Buku ini dibuat oleh seorang pengarang dari Inggris yang bernama Jodie Pickle. Pengarang ini berasal dari Inggris dan sudah menerbitkan beberapa buku yang berbahasa Inggris. Jadi karena pengarangnya orang Inggris, jadi diterjemahkan oleh orang Indonesia yang bernama Hetty Rusli. Buku ini adalah cetakan pertama yang dicetak oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini bercerita tentang seorang anak yang broken home. Dia dilahirkan untuk menyelamatkan kakaknya, karena kakaknya yang bernama Kate dari umur 2 tahun dia itu mengalami leukemia akut atau APL. Buku ini juga memuat banyak istilah-istilah bahasa Inggris dan juga bahasa dari kedokteran yang mungkin susah untuk dimengerti untuk orang awam. Juga buku ini menceritakan tentang Anna yang dilahirkan untuk menyelamatkan kakaknya dari penyakit leukemia akut. Kemudian setiap apapun yang ada penyakit dalam diri Kate selalu bisa untuk dipenuhi oleh Anna. Jadi Anna ini nggak tahan, dia itu tidak tahan karena selalu mengikuti keinginan orang tuanya untuk selalu menyelamatkan kakaknya. Kakaknya ibarat mesin usang yang sudah rusak, yang hilang satu penyakit kembali penyakit yang lainnya. Jadi dia ibaratkan harus selalu memenuhi kebutuhan kakaknya, apapun itu untuk penyembuhan kakaknya. Jadi dia berencana untuk menuntut orang tuanya untuk kebebasan medis bagi dirinya sendiri. Yang kemudian dia memenangkan pengadilan tersebut dan mengalami kecelakaan dan akhirnya dia meninggal dunia. Tokoh utama akhirnya meninggal dunia dan cerita di novel ini mengalami sad ending yang cukup mengenaskan. Cara mengajak seseorang untuk ikut membaca dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus suka membaca dahulu, kemudian kita bisa mengajak seseorang untuk menyukai apa yang kita sukai. Karena tidak mungkin kita tidak suka membaca, tapi kita mengajak orang lain untuk membaca. Orang pasti nggak mau, dan itu semua berawal dari orang terdekat kita. Karena tidak mungkin orang yang tidak mengenal kita ajak untuk membaca, mereka pasti nggak mau. Kita lewat di depan SD, adik-adik kalian membaca ya ke perpus, mereka pasti nggak bakal mau. Jadi kalau kita mengajak orang-orang terdekat kita, misalnya adik, kakak, abang, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Saya contohnya mempunyai adik di rumah 3 orang, yang paling kecil berumur sekitar 2 tahun, dan yang nomor 2 sekitar 6 tahun, dan yang paling besar umur 8 tahun. Yang umur 8 tahun pernah saya ajak ke perpustakaan ini, dan dia selalu menolak. Dia tidak pernah mau ikut ke perpus sebelum saya pernah mengatakan kepada dia, di perpus itu ada AC, ada wifi, bukunya juga ada 3D. Buku itu dibuka, keluar bentuk-bentuk hewan, dinosaurus atau apapun. Padahal saya nggak tahu buku itu ada atau enggak di perpustakaan ini. Tapi saya iming-imingi dia. Saya bilang, pasti ada. Akhirnya saya ajak dia mau. Dia timbul rasa antusiasme. Saya ajak dan saya bongkar di perpustakaan bawah, di ruangan bawah untuk anak-anak. Dan alhamdulillah saya mendapatkan buku tersebut. Dan sampai sekarang dia selalu kalau saya ingin ke perpustakaan dia selalu minta ikut. Kemarin saya ke lomba kemarin, dia juga nangis pengen ikut. Padahal dia sekolah jadi nggak boleh. Dia nangis minta ikut, pengen baca buku yang kemarin lagi. Jadi kan dari kita mempengaruhi satu orang, dia pasti mempengaruhi teman yang lain. Pasti dia cerita sama kawannya. Kemarin saya ke perpustakaan, ada buku seperti ini. Jadi kan temannya juga antusiasme. Temannya
saya buatkan karangan selalu untuk dia membaca. Setiap ke perpus memang dia selalu timbul rasa antusiasme yang tinggi untuk selalu ikut ke sini. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya kali ini. Saya pernah melihat di Gor Sukun terlalu banyak orang yang main wifi, tapi main wifi tersebut tidak sekedar main game, bukan browsing untuk mata pelajaran. Jadi saya melihat di situ setiap hari 10 orang atau lebih pasti ada orang duduk di situ. Jadi bagaimana cara kita untuk mengajak mereka? Tidak mungkin kita bisa mengajak mereka itu, ayo kita ke perpus, mereka pasti tidak mau. Caranya adalah dengan mempengaruhi mereka. Dan tadi mengiming-imingi, lebih enak mengiming-imingi atau mempengaruhi anak kecil daripada orang yang sudah dewasa seperti kita. Pasti susah. Makanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus menyadari seberapa penting baca buku. Karena yang di internet tidak selalu benar. Kita mencari referensi belajar itu mesti dari buku. Kenapa? Karena internet tidak selalu benar, walau akurat, tapi tidak selalu benar. Dan juga mempengaruhi anak kecil. Kita memang kalau untuk mengajak seseorang, saya mengutamakan dengan mempengaruhi anak kecil karena lebih enak dan lebih mudah. Jangan kita ciptakan internet sebagai jendela dunia. Saya pernah mendengar teman saya mengatakan internet jendela dunia. Saya pengen kali memukul dia, tapi saya tidak bisa. Jadi janganlah kita ciptakan internet sebagai jendela dunia. Ayo teriakan bahwa jendela adalah dunia kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ainun Syariah Siregar yang telah mempresentasikan tugasnya. Ciri khasnya baju merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan para panitia yang telah mengizinkan saya agar berdiri di hadapan di sini semua. Saya Muhammad Lutfi Rahman, asal sekolah SMA Negeri 1 Dewantara. Baiklah, saya berdiri di sini ingin mempresentasikan mengenai resensi buku saya yang berjudul Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Yang pertama, identitas buku. Judul Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Penulis adalah Pidi Baik. Tahun terbit 2014, tepat terbit Jakarta. Jumlah halaman 332 halaman, tebal halaman 2,05 cm, dan penyunting naskah ialah Andika Budiman. Kepengarangan. Novel ini dikarang oleh penulis yang bernama Pidi Baik. Pidi Baik lahir pada tahun 1967 pada tanggal 7 Agustus. Pidi Baik banyak menghasilkan karya-karya novel sebelumnya. Pidi Baik telah menghasilkan 9 karya novel sebelumnya, yang salah satunya berjudul Monster, berjudul Monster. Ya, di mana buku-buku Pidi Baik ini sangat terkenal. Sinopsis. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta Dilan dan Milia. Dilan ialah seorang murid SMA yang berada di Bandung. Beliau adalah panglima tempur di dalam sebuah geng motor. Dia memiliki kepribadian bahwa dia itu adalah orang yang kuat, mempunyai gagah dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dan yang kemudian ialah novel ini menceritakan mengenai usaha Dilan untuk mendapatkan hati seorang Milia. Milia ini ialah seorang murid pindahan dari Jakarta yang bersekolah di Bandung dan bersekolah yang sama dengan Dilan. Usaha Dilan untuk mendapatkan hati Milia ini dapat dikatakan sungguh luar biasa.
dia banyak menggunakan cara-cara yang tidak biasa untuk mendapatkan hati seorang Melia. Di suatu adegan yang sangat paling terkenal dalam novel ini ialah di dalam suatu kendaraan, Dilan mengatakan kepada Melia, "Melia, kamu cantik. Tapi hari ini aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja." Dan itu adalah suatu scene yang paling berkesan di dalam novel ini. Dan kemudian dapat kita lihat juga bagaimana Dilan memperlakukan seorang Melia, yang dimana pada saat itu Melia mendapati masalah. Dan kemudian Dilan dalam menyelesaikan masalah Melia ini, Dilan mengatakan kepada Melia, "Melia, jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti besoknya orang itu akan hilang." Kemudian dapat kita lihat bagaimana penyelesaian masalah Melia dalam cerita di novel-novel ini. Dilan sangat berani dalam menghadapi masalah-masalahnya. Dan kemudian novel ini diakhiri dengan berhasilnya Dilan mendapatkan hati seorang Melia. Dan akhirnya keberhasilan ini diresmikan dalam suatu materai yang akhirnya mereka resmi berpacaran. Kemudian keunggulan dan kelemahan buku ini. Keunggulan dari buku ini dapat kita lihat dari visinya yang pertama. Dari visinya dapat kita lihat dan sampul bahwa terdapat seorang anak muda yang masih duduk di bangku SMA dengan baju seragam SMA dengan berdiri menggunakan motor CB100 yang pada saat itu sangat terkenal. Dan yang kemudian ialah non fisik, yaitu dapat kita lihat penggunaan kata di sini menggunakan bahasa yang banyak menggunakan bahasa yang menggunakan percakapan, yang dimana memudahkan para pembaca. Pembaca tidak merasa susah dalam hal tersebut. Dan unsur kebahasaan di sini pun sangat unik dan juga sangat cocok untuk di kalangan remaja. Kelemahan buku ini adalah terdapat kata yang sulit dipahami. Mungkin ini terjadi dikarenakan novel ini berlatar pada tahun 1990. Nilai buku novel ini sangat cocok untuk kalangan remaja, yang dimana para remaja ini dapat mencontohi bagaimana seorang Dilan, bagaimana karakter dari seorang Dilan. Dilan itu mempunyai karakter yang berani dalam menghadapi masalah dan juga dia bertanggung jawab dalam menghadapi masalah itu. Dan dapat kita lihat para anak-anak remaja sekarang ini belum dapat mencontohi dari karakter seorang Dilan. Dan juga kita dapat mencontohi bagaimana Dilan ini memperlakukan seorang wanita, yang dapat kita lihat juga para remaja saya ini belum mampu memperlakukan wanitanya dengan baik. Baiklah, cintailah membaca, maka duniamu akan penuh dengan cinta. Dapat kita lihat buku ini mengajarkan kita mengenai cinta. Kita juga dapat mencontohinya, yang dimana Dilan mencintai seseorang dan kemudian seseorang itu mencintainya kembali. Kita juga dapat mencontohnya di kehidupan nyata. Jika kita mencintai buku, maka buku itu juga akan memberikan cintanya kepada kita. Kita akan lebih tertarik untuk membaca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk yang disilahkan dengan yang begitu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh dewan juri. Selamat siang kepada seluruh para finalis. Terima kasih kepada dewan juri yang telah membiarkan saya untuk berdiri di sini mempresentasikan buku referensi yang saya miliki. Nama saya Fauzi Iksan Amin, asal sekolah SMA Negeri 3 Putra Bangsa.
Jadi ada pun buku yang saya resensi adalah yang berjudul Bidadari Surga, karya Terry. Buku Bidadari Surga ini, judul buku Bidadari Surga, yang ditulis oleh Terelie. Terelie ini adalah bahasa yang diambil dari bahasa India, yang artinya untukmu. Adapun penulisnya ini adalah bernama Darwis. Darwis lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Bandung. Penerbitnya adalah Republika, tahun terbit 2008, edisi cetakan pertama, tebal buku 368 halaman. Nah, judul buku yang berjudul Bidadari Surga ini adalah menggambarkan sebuah kehidupan keluarga yang penuh dengan lika-liku. Kita lihat ilustrasi di sini. Penuh dengan kekeluargaan, ada seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak dan adik-adik. Nah, di buku berjudul Tere ini ada sebuah anak perempuan yang penuh dengan tanggung jawab, yang penuh dengan kerja keras untuk mencukupi kebutuhan adik-adiknya. Sinopsis. Jadi berdasarkan buku yang saya referensi, langkah awal tadi untuk mereferensi suatu buku, kita harus menentukan identitas buku yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian kita menuliskan referensi, menuliskan sinopsis yang berjudul dengan kisah kekeluargaan dari seorang perempuan yang bernama Laisa dengan mempunyai 4 adik-adiknya yang bernama Delimute, Ika Nuri, Wibisana, dan Yashinta. Mereka ini hidup di lembah Lahambai, di mana suatu desa yang penuh dengan suhu yang sangat dingin, gunung, dan layaknya sebuah desa terkecil. Kisah ini menunjukkan bahwasanya di dalam keluarga, seharusnya di dalam keluarga itu harus ada bentuk kerjasama antara satu keluarga itu. Semuanya dari mulai ayah, ibu, dan adik-adik semuanya harus memiliki kerjasama. Akan tetapi di novel ini menggambarkan seorang perempuan yang harus mengorbankan dirinya. Dia rela untuk putus sekolah pada saat kelas 4 SD supaya bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Karena ibunya ibu tiri, sedangkan ayahnya itu sudah meninggal karena dicengkram atau dimakan harimau. Di mana adik-adiknya itu memiliki cita-cita yang berbeda-beda, yang itu nantinya akan menjadi masa depan mereka. Dan mereka sendiri, adik-adiknya Laisa itu memiliki watak-watak yang berbeda-beda. Di mana Delimute ini adalah sosok adik laki-laki yang dia memiliki sifat yang hampir sama dengan kakaknya, kakak Laisa. Dia memiliki pengertian kepada kakaknya. Sedangkan adik-adik yang lain memiliki sifat dan watak-watak yang berbeda. Ika Nuri dan Wibisana ini adalah sepasang adik yang mereka berwajah sama akan tetapi umurnya berbeda. Orang-orang desa atau orang-orang sekitarnya melihat mereka itu seperti kembar, akan tetapi mereka itu berbeda. Mereka ini mempunyai cita-cita untuk bisa membuat bengkel, di mana bengkel nanti mereka bisa membentuk atau menciptakan mobil-mobil sport yang bisa dijual dan dikembangkan. Adapun si
Yasinta ini adalah seorang wanita yang memiliki intelektual, memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Dia berusaha supaya bisa sekolahnya itu sampai ke luar negeri. Dengan pengorbanan kakaknya, kakak Laisa yang terus mengorbankan dirinya untuk bertani, untuk menebang pohon supaya bisa dijual. Dan ada satu pekerjaan yang dia terus gagal, yaitu pekerjaan dia menanam buah-buahan. Tapi di lain waktu ada sekelompok KKN mahasiswa yang di situ mereka menanam bibit stroberi. Kemudian ketika dia sudah melihat cara-caranya, dia memiliki pemikiran, memiliki inisiatif untuk bisa menanam pohon stroberi itu sehingga bisa menjadi kebutuhan adik-adiknya. Sehingga terlihat jelas bahwasanya apa yang dia tanam dengan hasil kerja kerasnya, walaupun dia dalam keadaan sakit pun dia masih mempertaruhkan dirinya untuk adik-adiknya. Pada saat adiknya sakit juga, dia terus berlari-lari untuk mencarikan obat untuk adiknya. Padahal kakaknya ini mengalami kanker paru-paru yang sudah stadium 4. Dan ini hanya dia rahasiakan, hanya dia bicarakan kepada ibunya saja, ibu tirinya. Adapun adik-adiknya itu belum mengetahui bahwasanya kakaknya itu mengidap penyakit kanker paru-paru. Singkat cerita, dari buku yang saya resensi, adik-adiknya itu tumbuh dengan kecukupan kakaknya, sehingga bisa mewujudkan cita-citanya. Dari muda dia bisa, adiknya yang ketiga dan keempat, yang kembar tadi, mereka bisa menciptakan bengkel dan menciptakan mobil sport. Kemudian yang adiknya yang kedua tadi dari muda, dia bisa menjadi ilmuwan fisika sehingga bisa menciptakan suatu produk-produk untuk dipaparkan. Dan yang terakhir itu adiknya yang perempuan, dia dengan cita-cita pengorbanan kakaknya, dia bisa meneruskan studinya S2 di Belanda. Pada singkat cerita juga, pada saat kakaknya sudah kondisi penyakitnya itu sudah sangat lemah, ibunya baru menelpon kepada Diri Munte, "Nak, kakakmu ini sudah sampai batas akhirnya." Karena adik-adiknya semua itu sudah menikah. Kakaknya sendiri, Laisa sendiri belum menikah karena di usia 10 menit. Karena di usia 40 tahun. Dari kisah ini saya mengambil kesimpulan bahwa kehidupan ini bisa mengambil kesimpulan bahwasanya takdir itu semuanya sudah ditentukan. Takdir, jodoh, rezeki, dan semua cita-cita itu sudah ditentukan. Dengan hasil kerja keras kita, ikhtiar kita akan mewujudkan semua impian-impian kita. Adapun nanti saya merancang suatu program untuk menarik minat baca, mengajak minat baca. Yaitu saya membuat suatu mekanisme program kerja di usia anak-anak 5-12 tahun. Langkah nyata, yang pertama saya akan bersosialisasi untuk melihat bahwasanya anak ini harus memiliki kebutuhannya seperti apa, ilmu yang harus dimiliki seperti apa. Dan arisan buku sebagai gerakan cinta literasi meningkatkan budaya minat baca dengan cara berdongeng. Mungkin seperti inilah ilustrasinya. Salam literasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor ujian 20 dari SMA Negeri 3 Putra Bangsa dengan nama Fauzi Ihsan Amin. Terima kasih banyak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya berasal dari YIN Loksmawe. Nah, hari ini alhamdulillah sekali saya berhasil masuk 6 besar bersama teman-teman lainnya untuk menampilkan karya dari Sadam Wira Hamdani, yaitu berjudul Muda Kaya Berbahaya. Nah, buku Muda Kaya Berbahaya ini adalah buku yang dikasih sendiri oleh penulis Sadam Wira Hamdani kepada saya ketika saya berhasil membuat suatu acara, yaitu acara Muda Kaya juga yang diadakan oleh Akademi Muda Mandiri. Di dalam buku ini banyak sekali poin-poin motivasi yang dapat kita serap. Salah satunya merajut impian. Kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan tujuan, dan di dalam tujuan itu kita dapatkan berawal dari mimpi. Di dalam mimpi kita banyak sekali impian-impian. Ada saja impian, namun mungkin tidak tercapai. Mengapa demikian? Karena mungkin manusia itu sendiri tidak konsisten dengan impian itu. Sehingga di dalam buku Sadam Wira Hamdani tertulis bahwa untuk merajut sebuah impian agar tercapai, salah satunya dengan tertulis. Kita menulis impian kita sendiri agar ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, impian kita itu tetap konsisten, tetap sama. Selanjutnya ada jelas. Kejelasan dari impian kita itu jangan kita buat sebagai permainan. Artinya, walaupun dunia ini sebagai permainan, tapi di dalam impian kita bukan berarti permainan. Mengingat manusia di dunia ini sangatlah banyak sekali, dan sangatlah cerdas ya. Namun untuk menggapai segala impian butuh yang namanya kejelasan di dalam impian kita. Selanjutnya terukur. Apa yang dimaksud dengan terukur di dalam impian, merajut impian kita ini? Yaitu dengan konsisten waktu. Waktu kita adalah 24 jam dalam sehari. Namun kenapa banyak sekali manusia di muka bumi ini tidak mengatur waktunya dengan baik, sehingga tidak semua manusia yang ada di dunia ini menjadi sukses. Ada 4 rumus manusia menjadi sukses. Yang pertama harta, tahta, kata, dan cinta. 4T. Nah, manusia membutuhkan harta. Siapa sih manusia yang tidak membutuhkan harta? Manusia membutuhkan makan, manusia membutuhkan tempat tinggal, manusia membutuhkan kendaraan pada zaman sekarang, manusia membutuhkan segala kebutuhan. Terus, manusia juga membutuhkan tahta, karena tahta adalah sebuah kebutuhan manusia. Manusia perlu diakui. Kata adalah berarti di sini ilmu. Manusia harus memiliki ilmu dikarenakan ilmu dapat menjaga kita. Ilmu yang dapat menjaga harta kita, bukan harta yang menjaga kita. Seterusnya cinta. Setelah 3 ini benar kita dapatkan, baru kita mencari cinta sejati kita agar kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini adalah seminar yang ketika itu saya buat. Mas Sadam Wira Hamdani pernah mengatakan, keturunan yang bisa dikontrol berpotensi menjadi kekuatan tanpa batas. Karena saya muridnya beliau juga, maka saya deskripsikan kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan dari segala perjuangan. Jadi semua perjuangan itu
ini salah satu materi yang saya sukai. Mengapa? Awalnya saya melihat siapa sih wanita yang mau memiliki laki-laki yang playboy, tidak kan? Namun setelah saya baca buku di dalam ini, ternyata ya saya juga memilih Playboy Revolution. Mengapa demikian? Karena revolution itu berarti baik-baik saja, bukan berarti buruk. Wanita sangat menyukai lelaki yang memiliki karakter yang baik, sosial yang tinggi, dan keuangan yang memadai. Nah, lelaki juga tidak kalah penting ya, tidak kalah dengan wanita. Lelaki juga mencari playgirl revolution, yaitu kepribadiannya yang cerdas, kepribadiannya yang lihai, kepribadiannya yang baik, dan dirinya yang bersih, merawat dirinya, menjaga dirinya, serta perkataan hari-harinya juga baik. Jika sikap wanita pun tidak baik, walaupun dia cantik, lama-lama lelaki itu tidak menyukai. Dan salah satu judul yang saya sukai juga dalam buku ini yaitu Best Friend for the Future. Mengapa? Kita di dunia ini juga butuh teman, butuh namanya teman. 3 hal yang terpenting untuk menjaga pertemanan. Yang pertama, menjaga kepercayaan. Di dalam teman, kita butuh namanya kepercayaan, mempercayai teman. Karena setiap orang itu tidak ingin bahwasanya dia dicurigai. Selanjutnya, saling meminta maaf. Mengapa? Karena manusia tidak sebersih Nabi, tidak seperti malaikat, manusia pasti memiliki kesalahan. Jadi manusia harus saling memaafkan karena kita juga pernah berbuat salah. Selanjutnya ada saling terbuka. Nah, kita juga butuh keterbukaan kepada teman. Apalagi yang namanya seorang pemimpin. Maka untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita harus saling membuka informasi kepada sesama. Ada juga materi mahasiswa setengah dewa. Mahasiswa setengah dewa ini sangat menarik di dalam buku Kuda Kaya Berbahaya. 3 kelompok mahasiswa yang ada di dalam kampus, ada namanya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, dan mahasiswa kuda-kuda. Mahasiswa kupu-kupu yaitu mahasiswa kuliah pulang. Dia tidak lain hanya menjaga nilainya, menjaga nilai IP-nya, dan hanya mengerjakan tugas-tugas seputaran kampus tanpa memikirkan kemajuan kampus bagi seorang mahasiswa ya. Selanjutnya ada kelompok pura-pura, kuliah rapat. Ini salah satu kategori mahasiswa seperti aktivis. Ya, aktivis adalah mahasiswa yang tidak hanya kuliah, namun dia juga rapat untuk menjaga kampusnya, menjaga tempat kuliahnya agar dapat maju. Seterusnya ada kuda-kuda. Tipe mahasiswa seperti ini yaitu mencari uang. Bagus sekali mencari uang. Yang menjadi kandidat mahasiswa setengah dewa apa? Yaitu mahasiswa selingkuh. Kenapa mahasiswa selingkuh? Dia memiliki 3 ini. Semua diubah. Kupu-kupu, kura-kura, kuda-kuda. Karena dia pandai mengatur waktu. Nah, mahasiswa selingkuh pandai mengatur waktu dengan kegiatan selama menjabat sebagai mahasiswa. Contohnya, ya. Terus caranya gimana? Ya, baca buku dong di sela-sela waktu luang. Semua yang pintar itu ialah pembaca. Pembaca yang lihai dapat menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Kenapa harus buku? Apa manfaatnya? Buku yang kita baca dapat dengan jelas memiliki kuda sebanyak ilmu ya, menambah ilmu kita, pengetahuan kita, situasi data kita bertambah, mengurangi stres, memperbanyak kosakata, kritis, analitis, konsentrasi, ketenangan dan hiburan
tersendiri serta menambah keterampilan menulis. Yang saya sukai yaitu buku adalah, baik, terima kasih sudah mengingatkan. Intinya buku yang kita baca dapat menghibur secara gratis, itu yang paling saya sukai. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Best friend for the best teacher. Oke, begitu ya. Baik, kita tadi mendengarkan dari Yuliana nomor ujian 21 telah mempresentasikan sesi buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise be to Allah, the Lord of the Master of the ultimate creator of everything in this universe. He has no partner. His and salutations be upon the great Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his household, his faithful followers, tribe of Allah's religions, Islam. Firstly, my name is Ahmad Fauzan. I come from Senior High School Negeri Wan Syam, Kalimantan. Dewan juri yang amat berpelajar serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya ini mempresentasikan tentang resensi buku yang telah saya pilih, yakni Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, mengapa saya mengambil Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sedangkan banyak buku-buku di luar sana? Nah, menurut saya, it is best book, I think, because of why? Because when I read it, Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini merupakan sebuah novel yang pernah dibukukan, yang pernah difilmkan pada tahun 2013. Maka dari itu saya berminat untuk meresensi buku tersebut. Jadi, bagian pendahuluan, judul buku yakni Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Penulisnya yaitu Hamka sendiri, yakni Haji Abdullah Malik Karim Abdullah, yang diterbitkan oleh PT Bulan Bintang pada tahun 1938. Dan tempat terbitnya di Jakarta. Tebal buku ini 220 halaman dan 21 cm. Dan harga buku ini ialah Rp20.000. Kemudian bagian isi. Saya menulis resensi ini menurut kaidah-kaidah dan resensi buku ini, tujuan penulisan buku. Yang pertama ialah mengungkapkan isi hati daripada penulis. Si Hamka ini menulis buku ini tentu saja memiliki curahan hatinya yang harus dicurahkan dalam buku tersebut. Kemudian juga mengkritik tradisi masyarakat Minangkabau. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam buku ini ialah menceritakan tentang seorang lelaki dan seorang perempuan yang kasihnya itu tidak bisa bersatu, tidak bisa tersampaikan karena ada istiadat dari Minangkabau yang sangat kental. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Ini sudah jelas karena tujuan tulisan buku yaitu memberikan informasi kepada setiap pembacanya. Nah, latar belakang Hamka sebagai ulama Minangkabau yang dia juga merupakan ulama yang memandang tradisi yang dalam masyarakat sekitarnya sebagai penghambat kemajuan. Nah, latar belakang Hamka menulis buku ini ialah karena saat itu terjadinya hambatan pada adat istiadat dan budaya karena si Zainuddin ataupun alias laki-laki yang saya bilang tadi tidak bisa menikah dengan si kekasihnya yaitu Hayati karena dikarenakan adat dan istiadatnya yang berbeda. Kemudian Hamka dengan hal itu Hamka pun kecewa sehingga si Hamka pergi menuntut ilmu sehingga dia bisa menjadi seorang ulama besar dan juga bisa menjadi seorang penulis yang terkenal. Nah, isi buku ini seperti yang telah kita ketahui yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Diceritakan suatu masa yang di Minangkabau tentang seorang lelaki dengan seorang perempuan, lelaki bernama Zainuddin dan perempuannya bernama Hayati. Nah, mereka menjalin hubungan kasih tetapi tidak bisa bersatu dikarenakan si Zainuddin ini
berasal dari kasta yang sangat rendah, yaitu berasal dari kota Makassar. Nah, hal ini si Zainuddin itu pun merupakan anak tunggalnya dari ayahnya, dan dia tidak mempunyai saudara perempuan. Nah, ada istiadat dari Minangkabau itu berlaku bahwa jika tidak ada saudara perempuan di dalam keluarganya, maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang malang. Yaitu jika ada harta bendanya dan dalam keluarga, dia cuma hanya bisa menghabiskannya saja. Maka dari itu si keluarga Hayati ini tidak merestui hubungan si Zainuddin dengan si Hayati. Nah, lantas si Hayati ini kemudian akan menikah dengan yang namanya Aziz, yaitu pemuda kaya di dalam desanya tersebut. Namun, bagaimana dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk? Setelah ditolak oleh orang tua daripada Hayati, Zainuddin pergi mencari ilmu, pergi merantau, sehingga dia bisa menjadi ulama besar, sehingga dia bisa menjadi yaitu penulis terkenal. Nah, suatu ketika mereka bertemu kembali, si Zainuddin dengan si Hayati. Namun pada pertemuan ini si Hayati sedang bersama suaminya yaitu Aziz. Namun pada pertemuan tersebut ialah pertemuan yang terakhirnya, karena si Hayati pulang ke kampungnya menggunakan kapal Van der Wijk, yaitu sering disebut dengan DBW, karena kapal tersebut yang tampaknya indah. Nah, dalam pulangnya si Hayati, maka kapal tersebut terjadi accident, yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk, sehingga pertemuan tersebut merupakan pertemuan terakhir mereka. Kemudian dari gaya penulisan, bahasa yang sedang tren di masanya, seperti pada seperti pada pembukaan kata-kata buku ini, saya terkesima, yaitu di sini menceritakan bahwa tertulis bahwa matahari telah hampir masuk ke dalam keragaman. Dengan amat perlahan menurunkan perintah dari alam gaib, ia berangsur turun ke dasar lautan yang tidak kelihatan tanah-tanah akhirnya. Cahayanya merah telah mulai terbentang di ufuk barat, dan bayangannya tampak mengindahkan wajah lautan yang tenang dan berobat. Nah, dari hal ini, siapa yang tidak suka ketika permulaannya saja sudah indah seperti ini? Maka dari itu, buku ini sangat layak kita gunakan sebagai referensi. Kemudian juga adanya unsur atau pengaruh Melayu. Nah, di dalam buku ini terdapat yang namanya pengaruh-pengaruh Melayu, ataupun sering juga terdapat kata-kata yang bahasanya yaitu bahasa Melayu. Kemudian yaitu mengandung aspek akidah, syariat dan akhlak. Karena dalam hal seperti yang tadi saya bilang, karena berbeda adat istiadat sehingga dia tidak bisa bersatu. Untuk penutupnya, menilai isi buku. Nah, isi buku dari Hamdan tenggelamnya kapal Van der Wijk ini bisa dikatakan yaitu romantis. Mengapa demikian? Karena mengisahkan tentang sepasang lelaki dan wanita. Ini bisa dikatakan romantis, tetapi ada di bawahnya yaitu dramatis. Dia tidak bisa bersatu dengannya, dia tidak bisa menikahi dengannya karena sudah memiliki lelaki yang lain. Kemudian juga menarik membuat masyarakat pembaca. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena pada biasanya alur itu kalau misalkan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan itu tidak bisa bersama, pada akhirnya akan bersama pula. Tetapi dalam buku ini tidak terjadi hal yang demikian. Nah, untuk kelebihan buku ini yaitu bahasanya yang halus, bebas, terkesan dan apa adanya. Seperti yang telah saya bacakan, itu merupakan contoh bahasa-bahasa yang sangat halus. Kemudian juga unsur intrinsiknya yang lengkap. Nah, dari Bawe Kapas 1H ini bisa terjawab dengan membaca buku ini. Alur ceritanya tidak monoton seperti yang saya bilang tadi. Alur ceritanya tidak seperti yang biasanya. Kemudian juga menyentuh hati karena pujaan hati diambil oleh. Untuk itu juga
buku ini selain memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangannya, yaitu mengkritik unsur-unsur budaya menggunakan bahasa Melayu yang terkadang sulit untuk dipahami. Itu sudah jelas di dalam novel ini. Kritik dan saran, yaitu menyangkut editing, yakni tulisan pengarang. Nah, you can see that Hamka tenggelamnya kapal Van der Wijk. Hamka di sini berarti yaitu pengarang, tetapi penulisan pengarang dengan judulnya sangat rapat sehingga kita sulit untuk memahami, sulit untuk memilah-milih yang mana pengarang, yang mana judulnya. Kemudian untuk kelayakan, buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini juga saya rekomendasikan sangat layak untuk kita baca, sangat layak untuk kita beli, dan sangat layak untuk kita miliki. Untuk berbicara tentang bagaimana cara kita mengajak orang-orang untuk membaca, maka berasal dari diri kita sendiri. Jika kita tidak mau untuk membaca, bagaimana kita akan membuat orang lain membaca? Maka dari itu hadirin sekalian, seperti kata Bapak Muhammad Syarif Bandung, beliau adalah kepala Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Beliau pernah mengatakan bahwa penulis adalah pembaca, pemimpin adalah pembaca, pemilik masa depan yang cerah adalah juga pembaca. Maka dari itu, bacalah diri kita sendiri sehingga kita bisa membaca diri orang lain, dan kita bisa mengajak orang lain untuk bisa membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu semangatnya Zamna Fauzan dengan kapal Van der Wijk.